Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wajid wa an'im على رسولنا نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, di Jumat yang mubarakah ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita, satu-satunya yang bisa kita apresiasi sebagai wujud syukur kita terhadap segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu dengan rasa syukur yang tiada tara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan, kirimkan salam dan salawat kita, cinta dan rasa rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul, tauladan dan figur kita sebagai umat manusia, wabil khusus sebagai seorang mukmin yang selalu istiqamah berada dalam barisan yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ubudiyah, dalam amal-amal soleh dan muamalah yang lainnya, selalu senantiasa terpatri ruh nubuwat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, topik Jumat kali ini kita akan membicarakan tentang peristiwa kekalahan baginda Nabi dalam perang Uhud dalam Al-Quran. Biasanya kemenangan atau kesuksesan seseorang akan selalu menyisakan cerita panjang dalam kehidupan sejarahnya, lalu menjadi cerita kepada banyak telinga. Sementara kekalahan dan keterpurukan seseorang yang kerap kali menyisakan duka dan air mata hanya tersimpan rapi dalam keheningan. Tidak banyak orang tertarik ingin mendengarkan kisah kekalahan dan jatuh bangunnya sebuah peradaban dalam Islam, dalam sejarah. Bahkan kita hanya menganggap bahwa cerita heroik dan menarik itu selalu berbicara tentang kemenangan dan kesuksesan. Padahal sejatinya dalam tarbiyah Qur'aniyah tidaklah demikian. Dalam perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah, kaum muslimin mengalami kekalahan. Menurut catatan pakar sirah Ibnu Ishaq, tercatat 65 sahabat baginda Nabi telah menemui syahid, termasuk paman beliau Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan sahabat Mus'ab bin Umair, seorang sahabat utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mengislamkan hampir seluruh masyarakat Madinah kala itu. Namun perang inilah
yang banyak dikisahkan oleh Al-Quran. Perang kekalahan tapi banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Bahkan separuh dari kandungan surah Al-Imran menyoroti tentang kekalahan dalam perang Uhud ini. Ada apa gerangan? Peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW ini, kata Sayyid Qutb, medannya lebih luas. Bukan hanya sekedar pertempuran di alam nyata, bukan hanya sekedar berperang di alam syahadah, tetapi pertempuran di alam jiwa, perang tentang persepsi, tentang ambisi dan syahwat manusia. Al-Quran menyingkap semua itu dengan caranya sendiri, menyingkap rahasia yang takkan pernah sebenarnya diketahui kecuali setelah adanya informasi wahyu. Pelajaran-pelajaran penting dalam perang Uhud yang dipaparkan oleh Al-Quran tidak hanya diperuntukkan untuk generasi dan waktu saat itu, tetapi untuk seluruh kaum muslimin sepanjang sejarah. Karena yang diungkap bukan bertemunya pedang dengan pedang, tetapi tentang jiwa yang kedalamannya takkan terukur hanya lewat kasat mata yang terbatas. Jarak antara perang Uhud dengan perang Badar hanya 1 tahun. Kemenangan dalam perang pertama dalam sejarah kaum muslimin itu masih hangat dalam ingatan para sahabat. Perang Uhud telah memberikan fakta lain kepada mereka bahwa bisa jadi engkau berada di pihak Allah Subhanahu wa taala akan menemui kekalahan. Sunnatullah dalam setiap kemenangan dan kekalahan dalam peperangan. Hakikat ini belum dipahami betul oleh para sahabat, sampai-sampai di antara mereka radhiyallahu anhum mengatakan, "Anna hadza?" Dari mana datangnya kekalahan ini? Lihat Quran surah Al-Imran ayat 165. Mengapa kita kalah? Bukankah kita berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah yang kita perjuangkan adalah agama Allah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkecamuk dalam pikiran para sahabat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan tegas kepada mereka, "Qul huwa min indi anfusikum." Katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya itu kesalahan dari mereka sendiri. Dalam perspektif Al-Quran, sunnatullah yang berkaitan dengan strategi kemenangan tidak boleh dipisahkan dengan interaksi hubungan seseorang muslim dengan Allah dan Rasulnya. Dari strategi perang, penempatan 50 para pemanah ulung sniper yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair kala itu di Bukit Rumat adalah kunci kemenangan perang Uhud pada awal peperangan. Namun kondisi berbalik ketika 40 pasukan pemanah meninggalkan bukit tersebut. Mereka melupakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah kalian berada di tempat kalian, baik ketika kita menang maupun ketika kita kalah, agar musuh tidak menyerang kita dari arah kalian. Bahkan kata Nabi, jikapun kalian melihat kami binasa, kata Rasulullah, janganlah kalian meninggalkan tempat sehingga aku mengirim utusan kepada kalian. Strategi ini membuat pasukan musuh yang dipimpin kala itu oleh Khalid bin Walid tak mampu menembus pertahanan kaum muslimin pada awal peperangan. Lalu turunnya 40 pasukan pemanah adalah bentuk ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya, baik sebagai pemimpin qiyadah maupun sebagai seorang Rasul. Kemenangan akan datang ketika saat bertemunya strategi dalam bagian sunnatullah dengan kekuatan spiritual, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ikhtiar manusia tidak akan berbuah jika tidak ada zikir, sabat, istighfar dan sabar dalam segala persoalan. Tergambar dari doa yang dipanjatkan oleh para pengikut Nabi. Wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mereka kemudian melantunkan kalimat doa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Al-Quran memberikan satu isyarah penting. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 140, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, "Yamsaskum qarhum faqad massal qarma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin." Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang penting yang perlu kita catat dalam ihwal konsep perang kalah menang dalam sejarah yang kemudian dikonsepsikan oleh para ulama dengan hukum mudawalah, yaitu hukum kalah menang dalam sejarah. Bahwa kekalahan kaum muslimin di pertempuran Uhud bukan karena Allah memberi pertolongan kepada kaum kafir sebagaimana pertolongannya kepada umat Islam di perang Badar. Mengingat Allah tidak pernah dalam satu peperangan berpihak kepada umat Islam dan dalam peperangan yang lain berpihak pada musuh Islam. Sekalipun tidak pernah Allah berbuat seperti itu. Melainkan maknanya bahwa sesekali Allah menampakkan kemurkaannya yang besar kepada orang-orang kafir dan di kali yang lain memberikan pelajaran terhadap umat Islam bahwa sesungguhnya kekalahan juga menjadi bagian dari sunnatullah, tapi itu berimbas dari pribadi dan ikhtiar kita yang tidak terkoneksi antara usaha kita dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar Ar-Razi dalam karya monumental beliau dalam Tafsirul Kabir atau Mafatihul Ghaib berhasil menyingkap 3 hikmah di balik kekalahan umat Islam di perang Uhud. Pertama, beliau ungkapkan bahwasanya dalam rangka memberikan peluang asumsi kebenaran kepada orang-orang kafir. Bila orang-orang kafir pada saat itu selalu kalah dalam peperangan dalam sejarah, maka tidak ada tantangan orang untuk beriman kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa kekalahan itu bisa saja terjadi walaupun pembelaan kita kepada Allah agar kualitas iman dan ketakwaan kita teruji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, guna memberi pelajaran kepada kaum mukminin, ta'diban lil mu'minin, mengingat tak jarang orang-orang beriman saat itu yang masih mendurhakai Tuhannya, mengingat tak jarang walaupun mungkin tak banyak dan sering, karena itu Allah memberi pelajaran melalui kekalahan dan perihnya luka tebasan orang-orang kafir. Jika lisan kita sudah mengungkapkan kebenaran kepada Allah dan Rasulnya, maka seluruh perbuatan kita termasuk gerak kolbu kita, hati kita harus senantiasa seirama dengan lisan kita, sehingga Allah akan memenangkan setiap perjuangan dan ikhtiar kita, baik itu secara global, secara umum maupun secara pribadi kita yang ingin berubah istiqomah. Harusnya selalu selaras antara iman, lisan dan qalbunya, lalu kemudian berimbas pada amal perbuatannya. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir, kata beliau bahwasanya sebab kenapa terjadi kekalahan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, yaitu menguak kesadaran akan remehnya kebahagiaan dan problem dunia. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan bahwa bahagia dalam kemenangan dan rintihan rasa sakit karena kekalahan hanyalah bunga-bunga kehidupan yang semu. Sebab bahagia dan sakitnya tiada dapat dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ujian-ujian yang kemudian menghantui setiap mukmin itu adalah bunga-bunga yang Allah akan pergilirkan. Jika hari ini kita tidak melihat kesuksesan ibadah kita, mungkin siapa tahu Allah berikan hidayah di kali yang lain atau di tempat yang lain Allah menanamkan hidayah itu sehingga semuanya akan dipergilirkan. Bahagia dan sakit tiada dapat dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kalau memang kebahagiaan akhirat adalah prioritas kaum mukminin, maka apalah artinya pilu,
dan duka yang dirasakan di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين أمة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.